Hello guys, welcome back to another video with Ekma to You channel. So hari ini saya nak kongsikan kamu sesuatu platform di mana kamu boleh jana pendapatan di sini juga selain daripada mobile apps lah. So kalau kamu yang telah follow kami lama sudah, kamu tahu that kami lebih kepada mobile apps development dan ada cara-cara bagaimana nak jana pendapatan daripada mobile apps dan macam mana nak develop apps kan. So video kali ini dia ada kelainan sedikit di mana saya nak share satu platform di mana saya sendiri menggunakannya dan jana pendapatan daripada ini platform juga, yaitu Etsy.com. Oke. Kepada yang belum tahu ataupun tidak pernah dengar apa ini Etsy.com, Etsy.com ini merupakan salah satu marketplace juga, tetapi di US dia macam Shopee, Lazada. Kalau di Malaysia kan kita lebih familiar dengan marketplace untuk shopping online. So untuk Etsy.com ini dia lebih spesifik kepada artworks, handmade craft, and semua berkaitan dengan itulah. Oke, nanti saya akan bawa kamu tengok bagaimana platform Etsy ini dan bagaimana kamu boleh post produk kamu ataupun jana pendapatan. The best thing about Etsy ini, kamu tidak perlu ada produk, kamu just create satu produk, yaitu digital product. So dalam video ini saya akan share beberapa tips dan apa topik ataupun ideas yang kamu boleh buat untuk jual di Etsy. So kenapa saya tidak jual di tempat lain? Kenapa di Etsy? Sebab Etsy pembayaran dia dalam bentuk USD. Jadi kalau kamu jual dalam bentuk USD dan dapat pendapatan, kamu boleh convert pergi ringgit Malaysia, currency dia tinggi lah. Oke? So, jom kita pergi ke video ini. Sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe di Ekma to You channel so that kami boleh share pelbagai jenis ataupun cara nak jana pendapatan secara online dalam channel ini. Oke? So, thank you very much. Jom kita pergi ke Etsy. Oke, untuk pergi ke Etsy.com, kamu just pergi ke Google. Untuk masuk ke Etsy, kamu just pergi ke Google dan typekan Etsy.com. Oke? Dan di sini kamu boleh nampak pelbagai jenis produk ataupun handcraft yang ada di dalam Etsy ini. So dia ada banyak dan kamu boleh jadi sellers juga dalam ni. Oke? Kalau kamu tengok yang saya nak mention dengan kamu adalah digital product, bagaimana kamu boleh jana pendapatan through digital product, membuat digital product melalui Etsy. So di sini kamu boleh masuk Etsy dan kamu boleh type niche yang kamu nak. Contohnya wedding template. Kita boleh tengok search berapa orang jual template, dan ada yang digital product which is dirang straight away boleh download, kamu tidak perlu ship any physical product. Dan itulah. Oke? Kita tunggu internet saya tiba-tiba ada slow sedih. One eternity later. Oke. So kita tengok sini, ini adalah wedding template. Kalau kamu into wedding template punya editable ke semua ni, kamu boleh tengok harga dan berapa orang sudah membeli template tersebut. So let's say kita typekan editable template lah kan. Berapa jumlahnya. Oke, di sini kita boleh nampak ada beberapa jenis template yang cantik dan kamu boleh nampak juga di sini ada satu bestseller. Oke, kita boleh klik macam kita beli shopping online juga, tetapi kita through Etsy lah. Oke, di sini kamu boleh nampak dia punya sales sudah 773.000 tahu. Ini harganya dia buat dalam bentuk bundle. So kita boleh convert. Oke, kita tengok calculator ya. Di sini kamu boleh tengok kalkulator sendiri bagaimana dia punya pendapatan nih dengan dia set harga nih 204.58 darab dengan 73.490 sales, dia sudah jana pendapatan 15 million sudah nih, 15 million. Itu untuk ringgit Malaysia. Jadi ini ada potensi dia sangat tinggi sebenarnya. Oke, kita boleh tengok maybe kita cari yang murah sedikit lah. Let's say this one, editable wedding template. Oke. So basically cara nak edit yang buat template begini ini dia actually pakai Canva saja. Saya personally pakai Canva untuk jual produk, tetapi itu nanti saya akan tunjukkan sendiri account saya. Saya nak tunjukkan kamu apa potensi Etsy dan apa yang kamu boleh buat dalam marketplace dalam Etsy ini. So for example, ini dia just tunjukkan cara-cara
bentuk template tersebut, maybe kamu boleh desain lebih cantik. Dan ini dia jual dalam Rp18.32. Kalau kita tengok di sini dalam kalkulator, Rp18.32 darab berapa sudah dia jual sekarang nih? 893. Dia sudah untung 16.000. Just jual template sahaja. Oke, let's say kamu tidak mau buat wedding template, kamu nak buat, kalau saya punya niche lebih kepada planners. Oke, tapi bukan semua orang suka buat planner sebab dia ada banyak, perlu buat banyak step, banyak template kena buat. Tapi kalau kamu berminat cara buat planners, kamu boleh buat juga. Ini saya punya niche lah, mostly adalah planner, because itu adalah minat saya. Dan di sini kamu boleh tengok juga editable planner, for example. Oke, saya lock apa, kita tengok. Jadi di sini kamu boleh buat canvas ataupun coloring books, anything yang digitally, yang orang boleh print di sana tanpa perlu buat shipping lah. So ini kamu kena rajin buat cari niche kamu. Oke, so ini adalah salah satu editable planner, yaitu ialah kamu boleh buat planner yang editable. Contohnya macam ni, Rp16.17. Walaupun kamu jual dalam 16.70 sen begitu, dalam USD dia maybe $3 atau $2 sahaja untuk ini. Jadi di sana nampak murah, tetapi di sini bagi kita ini adalah kira mahal lah, dan beruntung kalau mereka beli kita punya printable ataupun templates atau digital product. So for example this one, kamu boleh tengok sendiri Rp16.70. Dia sudah, kita calculate lagi lah. Oke, Rp16.17 darab dengan 25.492, dia sudah untung begini banyak amount. So lumayan kan. Jadi kalau kamu buat nih, kamu boleh buat juga part time sambil earn passive income daripada mobile apps. Kalau saya sambil buat mobile apps punya pendapatan, jana pendapatan dari mobile apps, why not kamu try lagi another digital product yang boleh menjana pendapatan untuk kamu kan. Oke. So apa lagi ya? Ini satu yang paling senang saya tengok di desktop wallpaper. Desktop wallpaper ni just a wallpaper, tetapi mereka jual dalam bentuk bundle di mana pelbagai jenis organization design, dan kamu boleh tengok sendiri dia punya harga Rp21.79 untuk wallpaper desktop saja. So it's totally up to you, creativity kamu lah sendiri, oke? Dan ada banyak lagi, kamu boleh search di sini, teachers planner, work business planner, invoice template, dan sebagainya. Itu kamu punya niche sendiri. Yang penting tips dia di sini adalah find your niche. So sekarang kita akan pergi, saya punya shop dashboard, macam mana rupanya, dan dalam video ini saya nak ajar macam mana nak upload satu produk di dalam Etsy lah, oke? Oke, untuk pengetahuan kamu, kenapa kita perlu post di Etsy? Sebab kalau kamu tengok di bahagian similar web, Etsy.com punya website, setiap hari total visitor dalam website ini adalah lebih daripada 400 juta penduduk yang akses website ini. Maksudnya bila ada 400 juta penduduk, hari-hari visitor untuk masuk di dalam website ini. Of course dalam masa yang sama ada potensi kita punya produk boleh jumpa. Oke? So itu antaranya. Dan Etsy ini kalau kita tengok di bahagian seluruh dunia, US citizen, United Kingdom, US citizen adalah paling banyak menggunakan website ini. 60% visitor hari-hari masuk sini untuk beli produk dalam Etsy. Oke? So it's worldwide, dan opportunity dia sangat meluas. Dan kalau kita sebagai Malaysian jual produk kita di sini, dia punya conversion rate sangat tinggi. Jadi itulah saya sarankan kamu try buat di dalam Etsy inilah. Oke? So kita tengok di sini statistik. So actually saya personally baru sahaja buat produk ini. Oke? Saya baru saja dalam tahun ini bulan April kalau tidak silap saya baru post beberapa produk di dalam, tidak sampai 10 pun dalam produk di Etsy ini. Tetapi kalau kita tengok di sini dalam saya punya shop dashboard, shopper view, saya punya 1000 times sudah tengok ini saya punya produk lah, dan ada total revenue, ada memberi pendapatan juga dari sinilah begitu. Oke? So di sini saya nak ajar macam mana kamu boleh jana pendapatan daripada sini dan tips-tips dia lah. Oke?
So first of all, kalau kamu baru saja adalah pengguna baru, kamu perlu mendaftar dahulu account di sini dan setup kamu punya shop. Oke, so untuk setup shop nih saya tidak tunjukkan tutorialnya. Ada banyak tutorial di luar sana yang ajar bagaimana nak setup Etsy shop. Oke, so saya just straight away tunjukkan cara nak upload and then publish post kamu punya listing di sinilah. Oke. So, apakah produk saya yang saya nak sell kan? Actually, saya sudah desain sendiri. Ini kamu boleh buat di Canva. Ini adalah saya punya produk lah, digital produk yang saya desain sendiri. Dan ini yang saya akan sell. Dan selalunya saya akan prepare semuanya dalam satu folder supaya senang untuk saya rujuk nanti. Dimana saya sudah sediakan image template, promo image, yang saya setelah upload dan description dia, description untuk saya punya template. Dan juga produknya lah, dan another sneak peek video untuk saya punya listing dalam Etsy. Kita jump through, pergi di Etsy Shop Manager. Untuk nak buat listing, kamu just perlu pergi ke listing, tekan listing ini, klik dia, and then kamu just add a listing di bahagian sini. Klik sini, dan benda pertama yang kamu akan nampak adalah dia suruh masukkan gambar. So kalau saya akan masukkan semua gambar nih, keseluruhan lah. Saya add foto untuk thumbnail saya. Jadi saya akan pergi cari saya punya image, promo image. So ini sampai 9 lah, saya select dan masukkan semua. So sementara dia upload, kalau kamu berminat untuk nak tahu macam mana saya desain ataupun bagaimana nak buat desain promo page, kamu boleh komen di bawah. Maybe saya akan buat another video tentang itu kan. So kalau banyak permintaan cara-cara nak tahu macam mana nak desain cantik-cantik untuk kamu punya promo image, just let me know. Nanti saya akan buat satu tutorial khas video untuk itu, ajar kamu bagaimana nak post itu semua. So jangan lupa subscribe channel Aigma to You untuk update seterusnya. So saya sudah upload beberapa image nih. Internet ada slow sedikit, jadi memang dia beginilah. Ini adalah thumbnail di mana muka hadapan kamu punya produk. Ini saya sudah edit. Tidak apa. So saya akan sementara saya akan add video juga dalam produk ini. Sneak peek video, open. Bagi dia upload saja dulu. Title, saya sarankan kalau kamu buat nih, kamu kena buat di notepad dulu semua tajuk kamu, everything, barulah masukkan everything lah di sini. About the listing, who made this, I did, what is it, a finished product, and when. Kamu just type yang the latest one lah. And then kategorinya saya selalu akan menggunakan calendars and planners. Calendar and planners, tapi dia kepada in journals and books. And then primary color is totally up to you. Kamu boleh buat personal, saya akan pilih black, dan the second one is pink. Occasion, kalau kamu buat jenis yang macam wedding planner, ada occasion dia anniversary kah ataupun macam-macam lah. So holiday pun begitu. Ini saya leave it blank, and then saya akan tekan renewal, dan juga ini adalah digital product lah. Tips di sini, renewal option ini apa dan kenapa dia ada, actually ada untuk mau post di Etsy ini dia perlu bayar 80 sen ataupun 20 sen USD, untuk post per image. Tetapi itu sekali saja untuk keuntungan Etsy lah, tetapi kamu akan, the next payment is kamu punya sudahlah, itu maksudnya. Bahagian description adalah description yang kamu perlu dimasukkan lah. Nasihat saya di sini, tipsnya adalah description ini penting, sangat penting untuk keywords kamu. Jadi lebih panjang kamu punya keywords dan lebih banyak, lebih details kamu punya description, dia lebih senang dicari di dalam Etsy lah. So ini pastikan kamu buat betul-betul, terutamanya dalam description nih, bagi dia lebih details. Kalau macam saya punya nih, dia lebih kepada US letter, lebih kepada templates ataupun planners. Saya akan buat in details dalam di bawah nih lah. So itu
maksudnya choose the US. Oke. And then di sini product partners. Kalau kamu ada partners dalam production nih, dan kamu boleh add. Tapi saya adalah secara solo saja buat nih, jadi ini saya tidak perlu isi. Section, kamu just tekan. Kalau saya sekarang nih buat goal planner, jadi saya akan pilih section. Kalau kamu tidak ada, kamu boleh add a new section untuk wedding planners kah, teachers planners kah, education planners kah, school planners, terpulang sama kamu. And then text, ini pun penting. Ini merupakan keywords juga. Jadi pastikan kamu ready, kamu punya keywords sendiri. Oke. Dan ini saya sudah kasih ready, jadi tinggal saya just copy and paste saja. Ini terpulang dengan kamu punya apa template kamu buatlah. Oke. So price usually saya akan buat Rp20 saja untuk pertama kali. So bila ada pendapatan, sudah next time kamu boleh, bila pecah telur lah orang bilang kan, bila kamu start sudah dapat buyer daripada luar, kamu just pelan-pelan kasih naik saja lah kamu punya price. Tapi kasih naik, tapi worth lah, better make sure dia worth untuk harga tersebut. Oke. So quantity saya usually kasih 100 saja dulu. SKU tidak perlu isi, saya tidak isi. Nah, digital file ini adalah file yang mereka akan dapatlah automatically. So saya akan upload file saya, which is editable, and then this one open. So the best thing about Etsy ini, satu dia adalah kalau ada orang beli kita punya produk, kita tidak perlu buat apa-apa, kita tidak perlu send dia anything, sebab Etsy sudah tolong kita do everything. Jadi dia automatically akan send buyer tersebut email ini, email mereka, produk kita, begitu. Jadi kita tidak perlu buat apa-apa, just kita tengok sajalah di dalam handphone, oh ada buyer hari ini, begitu sajalah. Oke. So ini saya akan bila kamu sudah isi semua, kamu double check everything. Oke, double check semua oke. Dan kalau kamu sudah happy with the information atau description yang telah kamu masukkan, just tekan publish, begitu sahaja. Oke, so ini di sini dia akan bagi tahu there is a non-refundable fee of $20 pula, 20 cent dollar for each new listing. Oke, setiap new listing Etsy akan charge 20 sen USD by publishing. Oke. So dia automatically akan tolak juga lah di dalam apa-apa yang let's say kalau itu produk tidak pernah kena beli, Etsy tidak akan charge kita. Tapi kalau let's say itu produk pernah ada orang beli, dia akan tolak 20 sen USD untuk pertama kali sahaja. Lepas tu kita punya pendapatan itu adalah kita punya sudah. Begitu sajalah. That's how Etsy make money dan juga transaction dia. Oke. Tekan publish saja dan kamu sudah berjaya publish satu produk dari sinilah. Oke. Oke, kembali lagi kita di sini. Jadi, saya harap kamu dapat manfaat daripada video ini di mana saya share kamu bagaimana nak post produk di dalam etsy.com lah. Oke. So, everything yang cara nak set up account untuk etsy.com ni, cara nak set up shop ada banyak di dalam YouTube. Jadi, kamu boleh tengok di sana, kamu boleh study macam mana nak buat Etsy shop untuk mulahkan dapatkan produk kamu. Yang penting kamu dapat nampak apa yang kamu perlu sediakan dalam Etsy. Listingnya, kamu punya gambar, kamu punya produk yang kamu nak jual, kamu punya description paling penting itu adalah keywords untuk supaya kamu punya visitor boleh jumpa kamu punya produk. Dan paling penting sekali adalah kamu punya gambar kena menarik supaya mereka klik kamu punya gambar untuk melihat lebih lanjut kamu punya produk lah. Oke. Dan di sini saya personally sudah menjana pendapatan dalam Etsy ini. Saya hanya baru post kurang daripada 10 produk, tetapi syukur dengan cara keyword yang saya buat dan cara yang strategi yang saya setkan, saya start dapat payment daripada Etsy after 1 week. Saya sudah post di dalam Etsy first produk saya. Itu yang saya happy betul tentang Etsy ini, dan saya rasa kalau saya boleh buat, kamu pun boleh buat. Jangan lupa subscribe to Hikmah to You channel so that saya boleh share lebih banyak lagi info berkenaan cara nak jana pendapatan secara online selain daripada mobile apps. Okay? So stay tuned for the next video. Bye bye.